Oke, halo semuanya. Nah, di sini teman-teman di video ini teman-teman akan belajar gimana caranya bisa manage pekerjaan atau bisnis teman-teman. Jadi dalam bisnis ya pastinya ketika teman-teman membuat pasti kan punya setiap teman-teman punya cut tiga empat detik ke belakang. Nah, pasti setiap dari teman-teman kan punya target atau punya task itu, punya apa ya, punya tujuan, punya blueprint atau punya konsep. Nah, ketika teman-teman punya itu semua kan tidak semerta-merta ya ngejalanin bisnis ya ngejalanin aja. Pasti teman-teman juga harus perlu sebuah wadah yang dimana teman-teman tuh menuangkannya kepada di situ. Nah, dengan tujuan apa ya supaya tercatat rapi gitu. Nah, saya di sini akan berbagi gimana caranya sih kita membuat pekerjaan atau target bisnis teman-teman lebih teratur dan lebih rapi lah itu intinya. Oke, di sini saya merekomendasikan atau ya saya pribadi gitu saya menggunakan Trello ya, aplikasi atau situs lah yang mana pada intinya gitu ketika teman-teman memanage pekerjaan ya nggak mesti harus pakai Trello sih, tapi saya menyontohkan pakai Trello yaitu teman-teman akan lebih terstruktur, lebih teratur, lebih terstruktur, lebih disiplin. Nah, dan pastinya progres pekerjaan teman-teman itu akan lebih jelas gitu ketika teman-teman membuat target. Nah, pasti kan teman-teman kadang gitu kan banyaknya pekerjaan, apalagi teman-teman mungkin full bisnis atau mungkin bisnis sambil kerja kan pasti bingung ya kan, kemarin progres sampai mana gitu, kemarin teman-teman mengerjakan ini sampai mana ya, gimana dan sebagainya lah gitu. Pasti apalagi namanya manusia atau ya kita kadang keliru, kadang lupa, kadang ya mungkin miskomunikasi dengan diri sendiri gitu. Oke, pertama-tama teman-teman bisa buka browser dan bisa langsung kunjungi situs trello.com atau di Google atau ya pasti bisa lah teman-teman gitu. Usahakan teman-teman menggunakan PC atau laptop atau perangkat yang lumayan gede lah. Oke, ketika teman-teman sudah buka Trello ya daftar seperti biasa lah, mudah. Nah, teman-teman bisa klik sign up. Nah, teman-teman bisa di sini ada login menggunakan akun Microsoft, Apple, continue with Slack, apa ini Google. Teman-teman bisa login by Google atau mengetikkan di sini email teman-teman. Nah, saya pilih email yang ini. Lalu teman-teman klik continue. Tunggu sebentar. Nah, ketika masukkan email otomatis tampil akan muncul field baru atau kolom baru yang ada isi nama teman-teman lengkap. Nah, saya contoh di sini namanya Moana Sia. Klik sign up. Nah, ini ada apa? Ada Capta, Cimnes, misalnya apa ya? Kayaknya ini di bangunan. Oke, tunggu beberapa saat. Klik continue, klik start free trial atau skip aja lah. Oke, let's go. Nah, teman-teman akan diarahkan ke tampilan awal atau dashboard apa ini, dashboard Trello. Nah, teman-teman bisa klik ke board, nah, board papan, yang mana nanti teman-teman
akan membuat apa ya, membuat boardnya itu di sini. Board itu seperti apa ya, lebih seperti papan ya gitu kalau diartikan. Nantilah lebih jelasnya kita lanjut aja. Nah, di sini teman-teman bisa klik klik new board. Nah, ketika new board, masukkan nama bisnis teman-teman atau nama istilahnya kerangka eh kan contoh saya bisnis kecantikan. Nah, klik create bot. Close. Nah, teman-teman ini bisa tinggal apa check inbox untuk verifikasi biasa lah gitu, teman-teman. Nah, kalau sudah akan diarahkan ke sini. Nah, ini adalah tampilan bisnis kecantikan atau bisnis teman-teman gitu. Jadi satu bot alangkah baiknya teman-teman gunakan untuk satu jenis bisnis gitu. Nah, contoh di sini bisnis kecantikan. Teman-teman bisa buat lebih dari satu bot kok gitu. Nah, ini satu. Contoh kembali lagi ke home. Nah, teman-teman bisa buat lagi create new bot. Nah, bisa fokus ke bisnis kecantikan dulu. Oke. Nah, di sini otomatis sudah ada tiga template atau 3 card yang bawaan gitu. Nah, biasanya ketika saya menggunakan Trello, saya akan membuat minimal itu 4 jenis card atau step atau progress. Nah, ini sebutnya card atau step atau progress. Nah, pertama di sini itu saya biasa diisikan note. Nah, nanti fungsi dijelaskan ketika udah ini fungsi perbotnya apa biasanya saya gitu. Di sini itu biasanya kan waiting. Di sini itu on progress. Nah, di sini biasanya done atau selesai. Nah, ada 4. Ya udah 4 dulu. Nah, rata-rata. Nah, yang pertama adalah yaitu note. Note itu biasanya saya ditempatkan untuk ketika teman-teman membuat catatan. Contoh di sini teman-teman buat card baru yaitu data supplier gini kan harusnya lupa lagi. Oke lah gini. Data supplier add. Nah, contoh di sini ada note untuk data supplier, terus referensi ads atau referensi iklan, teman-teman bisa klik. Nah, teman-teman kan berarti ini buat note nih, data supplier sama referensi iklan. Nah, teman-teman di sini juga bisa buat deskripsinya, seperti deskripsi tentang card ini apa itu. Contoh data supplier dari apa atau gimana lah gitu. Nah, save aja. Nah, teman-teman juga di sini bisa memasukkan menambahkan label. Nah, label ini adalah untuk memberi warna yang mana teman-teman menandai bahwa contoh teman-teman ingin menandai ini dengan warna merah. Nah, bisa kan? Nah, tapi di sini kan warna merah kesannya kayak apa sih warna merah? Nah, teman-teman bisa mengedit di sini tombol pensil. Lalu dibuat ini adalah penting. Save. Nah, otomatis penting ini tipe. Nah, udah. Ketika di sini akan ada merah. Nah, ketika diklik penting. Nah, berarti emang ini penting. Tuh. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan checklist. Atau mungkin nanti ada checklist menambahkannya. Tapi di sini juga teman-teman di deskripsi bisa menambahkan file atau apa dari komputer, teman-teman klik nanti browse ke komputer. Jadi gunanya untuk menyematkan file gitu. Teman-teman bisa menyimpan file di sini.
untuk data supaya berbentuk Excel ya teman-teman, tinggal buat aja di sini, simpan, upload, simpan di sini. Referensi ads teman-teman bisa buat deskripsi atau mungkin di sini buat link-link untuk referensi iklan atau contoh atau siapa apa gitu. Atau teman-teman bisa buat label juga di sini, contoh seperti ini tuh situs. Jadi di sini ada tempat-tempat ya untuk situs itu, jadi referensi iklan untuk mengarah ke situs-situs contoh. Nah, jadi ketika di note ini adalah tempat untuk catatan istilahnya lah. Nah, waiting di sini biasanya saya gunakan adalah untuk teman-teman untuk digunakan untuk saya pribadi ya, digunakan untuk kalau bisa juga teman-teman digunakan untuk membuat task atau membuat target yang sekiranya belum selesai diperencanakan gitu. Nah, contoh di sini saya ingin membuat beberapa perencanaan atau tugas nih. Contoh riset market usia 12 tahun lebih. Di sini contoh buat konten video ads. Nah, teman-teman, oke. Nah, di sini teman-teman bisa buat dalam cardnya, dalam seperti ini, card teman-teman bisa buat list bukan list, checklist. Nah, maaf. Nah, checklist contoh seperti saya kasih nama target. Tipe nggak apa-apa lah, target contoh. Ini kan di sini kan kontennya buat konten video ads. Nah, teman-teman bisa di sini masukkan cari atau tentukan result video. Terus cari video kompetitor, editing, revisi contoh. Nah, jadi biasanya dalam buat video kan pasti kita harus buat tentukan resource atau aset gitu ketika buat video. Seperti butuh apa aja dalam video itu, ada apa aja resource-nya gitu. Yang mana seperti gambar atau dari mau memasukkan gambar di video mentahnya atau gimana lah gitu. Ketika teman-teman sudah mengerjakan ini, teman-teman tinggal checklist saja. Tuh, ketika teman-teman cari video kompetitor sudah ketemu, teman-teman checklist. Dan jangan lupa teman-teman bisa menyisipkannya di sini komentar gitu, seperti mencatat apa. Revisi udah, editing udah, revisi udah. Ketika udah ya udah. Di sini akan checklist 4/4. Nah, ketika ini udah, ini kan bagusnya kan waiting. Jadi waiting itu yang masih nunggu lah gitu, masih belum dikerjakan. Nah, di sini teman-teman bisa digeser-geserkan. Contoh, taruhlah ini tuh masih gak checklist. Nah, ini tuh harus dikerjakan otomatis, ini harus berada di on progress. Tuh, reset market oke lah, tidak terlalu prioritas, jadi jangan dulu dikerjakan, masih waiting, masih di sini. Ketika masih on progress berarti kan belum beres. Nah, ketika teman-teman taruhlah udah beres dikerjakan semua, ya udah. On progress berarti ke-down kan. Tuh, buat lagi contoh, buat tugas lagi yang harus dikerjakan nih, yang sekarang harus dikerjakan. Berarti kan on progress nih, teman-teman bisa buat contoh. Buat landing page. Nah, bisa masuk lagi, buat checklist lagi, buat konten contoh namanya landing page itu kan pasti
Ada headline, testimoni, copywriting, konten, dan lain-lain lah. Nah, jika teman-teman buat card tugas untuk membuat landing page, nah teman-teman pasti kan harus buat headline. Oh, headline udah beres. Nah, centang testimoni gitu. Pasti kan di headline, di landing page kan ada testimoni, centang, udah selesai. Tuh, dan teman-teman juga bisa menambahkan member di card ini gitu. Kalau teman-teman lebih dari satu, di sini bisa ngundang kok gitu. Contoh ingin masukkan teman-teman sendiri. Nah, otomatis di sini nah ada orang. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengundang orang, masukkan email gitu. Jadi di sini tuh di Trello teman-teman bisa mengerjakan lebih dari satu orang. Jadi kalau teman-teman punya tim, teman-teman bisa yang mengatur alur cardnya, kapan si card ini pindah step gitu. Oh, udah on progress, oh udah done gitu. Ya, teman-teman bisa memantaunya di sini gitu. Undang beberapa orang supaya bisa mengerjakan gitu. Masukkan setiap card itu penanggung jawabnya siapa, itu masukkan mah. Nah gitu, simple, beres. Ini penggunaan yang umum dan ini juga mudah sekali ketika teman-teman memanage pekerjaan. Kenapa? Karena lebih teratur. Contoh, buat landing page masih on progress gitu ya. Yang down mana ini gitu, dan sebagainya lah. Itu. Oke, mungkin seperti itu. Saya harap teman-teman bisa memahami, dan sisanya teman-teman tinggal mengeksplor sendirilah gitu. Dan ya, penggunaannya pada dasarnya tergantung teman-teman juga, sukanya gimana atau nyamannya gimana. Oke. Cuma saya ya biasanya seperti ini. Mudah, simpel ya, nggak terlalu berat-berat sih. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kayak pidato aja. Oke. Sok teman-teman tinggal buat kerangka sendiri, konsep bisnis sendiri, supaya teman-teman tas itu, apalagi teman-teman ingat, teman-teman pembisnis, dalam mengerjakan sesuatu jangan asal-asalan, harus teratur juga, terstruktur. Oke. Semoga teman-teman lebih teratur lagi dan lebih akan mendapatkan hasil karena teman-teman disiplin. Oke. Terima kasih.